Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans de Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema hati yang remuk redam tidak akan ditolak Tuhan. Ada seorang pencuri yang sudah berpengalaman dan belum pernah tertangkap polisi. Suatu malam ia memasuki sebuah rumah untuk mencuri barang-barang yang berharga yang ada di rumah itu. Sebelumnya pada siang hari ia sudah menyelidiki dan mengamati rumah yang akan dijadikan mangsa itu. Ia masuk ke dalam sebuah kamar di rumah itu sebab ia tahu di dalam ruangan itu banyak barang yang bisa diambil. Menurut perhitungannya, penghuni rumah itu sudah tidur sebab lampu-lampu sudah dimatikan. Tetapi ketika ia sedang asik meneliti barang-barang yang ada di dalam ruangan itu, ia mendengar bunyi langkah kaki dan suara orang mendekati ruang tersebut. Dengan cepat pencuri itu bersembunyi di kolong ranjang untuk menyelamatkan dirinya. Ternyata yang masuk adalah bapak kepala rumah tangga disertai istri dan 2 anaknya. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja dan mengadakan ibadah keluarga. Mereka menyanyikan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga membaca firman Tuhan bersama-sama tentang betapa besar kasih Allah kepada dunia yang berdosa ini. Semua yang dilakukan oleh keluarga ini didengar dengan jelas sekali oleh pencuri yang bersembunyi di kolong ranjang. Setelah ibadah keluarga selesai, semua keluar dari ruangan dan lampu dimatikan. Perlahan-lahan pencuri itu keluar dari tempat persembunyiannya. Namun sekarang keinginannya untuk mencuri sudah hilang dari dalam hatinya. Hatinya begitu terkesan oleh apa yang telah didengarnya. Ia segera pulang ke rumahnya dan sepanjang malam itu ia tidak bisa tidur. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mengetuk pintu rumah yang tadi malam dimasukinya. Ia menceritakan kepada pemilik rumah apa yang diperbuatnya tadi malam. Bapak pemilik rumah itu tidak marah kepada si pencuri tersebut. Malah dengan penuh kasih, ia memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga pada hari itu juga pencuri itu bertobat. Ia pulang dengan sukacita karena mengetahui bahwa Tuhan mengasihi dirinya dan perbuatannya diampuni oleh pemilik rumah. Tuhan itu baik kepada semua orang, termasuk orang yang jahat. Ia memberikan matahari untuk semua orang. Ia memberikan tanah yang subur untuk semua orang. Tuhan tidak peduli apakah seseorang itu punya dosa besar atau tidak. Namun yang selalu dituntut dari Tuhan adalah hati yang mau bertobat. Saudara dan saudari yang terkasih, bertobat berarti orang mau menerima Tuhan bagi hidupnya. Orang tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Kasih Tuhan justru hidup dan bertumbuh dengan subur dalam diri seseorang. Bukan lagi dosa dan kejahatan yang menjadi andalan dalam hidupnya. Untuk itu orang mesti berani mengakui semua kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan. Setelah itu orang berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi.
Untuk itu, orang mesti berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menolak umatnya yang datang kepadanya. Tuhan akan menerimanya kembali seperti domba yang hilang yang ditemukan kembali. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya bagi kehidupan manusia. Karena itu, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Jangan kita ragu mendekatkan diri kita kepadanya. Apapun dan seberapapun besar dosa kita, Tuhan akan menerima kita dengan tangan terbuka. Mari kita melangkah kaki kita menuju Tuhan yang telah menanti kedatangan kita. Saudara-saudari, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.